nyari biduan anak saya. Aku punya anak namanya Aisyah. Aisyah usianya 15 tahun, terus Bilal. Masuk. Dia suka nyiptain lagu juga, pakai bahasa Inggris juga. Dia bisa berkuda. Hah? Selain berita viral banjir yang melumpuhkan kota Dubai, kisah-kisah para selebritis juga tak kalah menyita perhatian. Seperti berikut ini. Daniel Mananta dan istri alami kecopetan saat berada di mal. Pemirsa Silet RCTI, kabar kurang menyenangkan hadir dari presenter kondang Daniel Mananta. Sang istri Viola menjadi korban pencurian tas atau kecopetan saat mereka tengah menikmati waktu santai bersama keluarga di salah satu pusat perbelanjaan. Lewat unggahan di media sosial, Daniel pun menceritakan kronologi kejadian tersebut. Ia bahkan sempat menyalahkan diri sendiri, apalagi menurutnya sang istri merupakan sosok yang sangat berhati-hati. Kita kecopetan, guys. No. Jadi kemarin gua, Viola dan anak-anak makan siang bareng di sebuah mall gitu. Lagi jalan-jalan aja. Jadi kayak family time gitu sambil makan es krim, istirahat dari shopping-shopping kita. Dan tasnya Viola diembat orang. Tasnya diambil dan semua isinya dompet, HP-nya hilang semuanya. Tapi yang pastinya istri gue Viola itu adalah orang yang sangat berhati-hati banget. Dan ini pertama kalinya buat Viola dan semoga terakhir kalinya juga kalau misalnya dia itu kecopetan. Dan karena kejadiannya gue lagi bayar di kasir dan gue sempat nengok ke orang di belakang gue yang ternyata adalah si pencurinya. Jadi gue lumayan tuh mempersalahkan diri gue sendiri. Ini video pencopet yang udah kita maafkan. Gak perlu dilaporin, santai aja, kita udah maafkan dia. Tapi ini videonya. Nah, lu lihat tuh ya, jadi itu tas Viola digantungin di kursi belakang gue lagi bayar di kasir. Dan habis itu pencurinya nih udah mulai celingak-celinguk nih di belakang nih. Nah, tuh yang pakai baju abu-abu tuh. Nah, kan dia celingak-celinguk, ngeliat kiri, ngeliat kanan, ya kan. Dan habis itu lihat, nah, gue sempet tuh, ada eye contact gitu sama si pencurinya. Hilang, udah. Tasnya Viola juga hilang, diembat sama dia. Dan udah. Oh, man. Heboh Irfan Hakim jodohkan putrinya dengan Abizar saat berkunjung ke rumah Umi Pipik. Kini warganet tengah dibuat heboh oleh aksi Irfan Hakim yang ingin menjodohkan putrinya dengan Abizar Al-Ghifari. Momen itu terjadi saat ia berkunjung ke rumah Umi Pipik dan melihat seisi kamar milik sang putra. Irfan bahkan langsung video call Abizar dan menanyakan keinginan tersebut dengan sukacita. Selepas pulang berlebaran di Tanah Suci, Irfan Hakim pun memberikan klarifikasi tadi malam. Lantas, benarkah ia terpesona dengan sosok Abizar yang sangat menyayangi sang ibu, bahkan sampai memberikannya hadiah rumah dan mobil? Secara belak-belakan kepada Abizar, Irfan Hakim memperkenalkan ketiga putrinya. Ada Aisyah yang manis, namun memiliki sisi tomboy dan jago berkuda. Kemudian si kembar Rakana dan Raina yang menempuh pendidikan pesantren serta sudah menghafal 10 juz ayat suci Al-Quran. Di sisi lain, Umi Pipik sebagai ibu mengaku memang ingin memiliki calon menantu dengan agama yang baik, apalagi seorang hafiz Al-Quran. Lalu, bagaimana Abizar menanggapi terkait perjodohan tersebut? Abizar jadi mantu saya, Debbie. Kita besanan, Debbie. Anaknya udah gede belum? Ya umur berapa sekarang? 15 tahun. Oh gitu. Ini Iya. masih bocah. Saya aja mau dulu ya. Kangkok dulu. Nih, saya aja misalnya umur 20 tahun anak saya. Kirain Mbak Olpanya ya. Enggak, saya punya anak 20 tahun. Iya. Abizar Juga sering masak. Dia masak sticknya tuh jago banget. Abizar. Bisa masak. Wah, Ini dia mantu gue, Debbie. Kayaknya sih. Bisa. Kok nggak diaminin? Amin.
nih. Ini mau milih Aisyah atau anak-anak Raina? Anak-anak udah 10 juz lumayan. Iya, emang saya lagi nyari yang Nah, ya. Kalau yang mau cari yang tomboy-tomboy dikit, Aisyah itu atlet berkuda jumping, Sunnah Rasul. Iya, iya. Mau nyari biduan anak saya. Aku punya anak namanya Aisyah. Aisyah usianya 15 tahun, terus dia Bilal. Masuk. Dia suka nyiptain lagu juga, pakai bahasa Inggris juga. Dia bisa berkuda. Hah? Suka berkuda juga. Mau nggak sih priwetnya berkuda gitu? Udah, kapan-kapan datang ke rumah, jadi datang ke rumah ya. Oke, gue siapin palang pintu. Lu bawa maharnya, langsung kita jadiin. Oke, penghulu udah siap ya. Anaknya dijodohin. Nah kemarin tuh syuting sana, terus dapat eksklusif kesempatan kan ngeliput rumahnya aja udah jarang pernah ada orang diizinkan. Gue diizinkan masuk ke kamarnya Umi Pipik bersama dan tim juga bersama Pak Alfa juga. Dan diizinkan masuk ke kamarnya Abizar. Nah Abizar tuh kan lagi syuting di luar kota juga kan. Akhirnya gue video call ya, gue iseng-iseng aja. Abizar, jadi mantu gue dong yuk gini. Sama Umi Pipik juga bercanda-bercandaan. Ayo gue punya 3 nih, Aisyah, Rakana, Raina gitu-gitulah. Idaman buat semua orang sih. Bapak sendiri juga. Maksudnya yang pasti udah jelas gitu loh, bahwa dari agama Islam udah jelas, cari pasangan lihat dari ibadahnya, dari agamanya. Meskipun sekarang kita nggak pernah tahu ibadah seseorang itu gimana gitu loh. Pastilah namanya orang tua kan kepengen ya melihat anaknya bahagia. Bukan hanya Adiba, Abizar, mereka menikah muda itu sudah orang tua sudah menjadi hal yang bahagia lah. Maksudnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu, maksudnya mereka sudah ada yang menemani, jadi kita sudah cukup untuk menemani saat kandungan, mendidik, merawat mereka, saat mereka sudah menikah ya itu sudah ada yang menemani orang lain gitu, tapi ya pasti bahagialah gitu. Persiapannya udah gimana? Umi pun yang penting gimana gua gitu. Kalau misalnya guanya udah cukup matang atau cukup percaya akan hal keagamaan dalam hati, ya udah gua pakai insya Allah. Ya doakan saja, diaminin saja kalau jodoh kenapa enggak kan, dari keluarga baik-baik juga. Anak-anak gue juga masih pada anak-anak juga, umur baru mau 16 tahun, baru mau 14 tahun yang kembar gitu. Ya kalau jodoh kenapa enggak, tapi itu kan gimana anak-anaknya juga, gue juga sama Abizarnya juga udah kenal dari dia kecil banget. Dan klarifikasi, Dewi Persik mengaku salah ucap dengan mengonsumsi 1.500 liter air putih dalam sehari. Pedangdut Dewi Persik baru-baru ini membuat heboh publik dengan pernyataannya tentang konsumsi air putihnya. Ia mengaku minum 1.500 liter air putih setiap hari yang sontak menuai banyak komentar dan kekhawatiran dari warganet. Bahkan, sebuah akun video humor turut membuat perbandingan antara air putih yang dikonsumsi Dewi Persik per hari yang setara dengan 1 toren air berukuran 1.500 liter. Ternyata, wanita yang akrab disapa DP itu kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia mengaku salah berbicara dan keliru karena sebenarnya minum 1.500 ml air putih per hari yang merupakan jumlah yang wajar dan dianjurkan untuk kesehatan. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter kan? 1.500 liter. 1.500 liter. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Persik mengaku salah atas kegaduhan yang terjadi di mana beredarnya viral 1.500 liter. Gak apa-apa, kita jujur-jujuran aja daripada selama ini kan orang ngomongin saya yang begini yang begitu. Selama ini saya sudah diam gitu dengan semua apapun yang terjadi dalam hidup saya, tapi Allah sudah memberikan jawabannya. Cuman saya balik lagi, saya bukan manusia yang sempurna. Saya manusia yang berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi manusia yang baik.
Bosan menu lebaran, Adly Fairuz sampai tambah nasi saat makan masakan istri tercinta. Memiliki istri yang pandai memasak berbagai menu istimewa membuat kehidupan Adly Fairuz menjadi lebih berwarna. Saking bosannya dengan menu lebaran, Ang Ben Rizky pun menyiapkan menu spesial sayur lodeh dengan ikan asin dan telur dadar. Lewat unggahan di media sosial, Ang Bi memperlihatkan proses penyajian menu dengan bahan-bahan dan cara pembuatan yang cukup sederhana. Setelah matang, ia langsung menghidangkannya di meja makan yang disambut Adly dengan penuh sukacita. Saking lezatnya, ia bahkan sampai menyantap 2 piring nasi sebagai pelengkap hidangan buatan sang istri tercinta. Hai, yuk yang udah pada bingung mau masak apa nih pas kelar lebaran, kita masak ini aja nih. Ikan asin cabai hijau, sayur lodeh, dan juga telur dadar. Nah, sebelum goreng ikan asin kita rendam dulu nih ikan asinnya di air panas, terus nyacah-nyacah sayur lodeh. Sayur lodehnya cuma pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, terus kasih ketumbar. Kita cek sayur lodehnya kayaknya udah oke nih. Oke, terus kita siram cabai hijaunya pakai ikan asin yang tadi digoreng. Enak banget. Jurus ninja penangkal, mabok. Musibah tak terduga dialami oleh Celine Evangelista menghebohkan warganet. Lewat unggahan di media sosial, ia membagikan kabar bahwa dirinya terjatuh dari kuda di tengah sesi latihan. Ia mengalami cedera bahkan mimisan yang menyebabkan baju putih yang dikenakannya terkena sisa-sisa darah. Tak mau ambil resiko, Celine langsung mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan lebih lanjut kondisi tubuhnya. Beruntung, Celine tidak mengalami luka yang parah meski harus menerima sejumlah perawatan di rumah sakit. Hal itu pun tak lantas membuatnya trauma untuk tetap menekuni hobi barunya tersebut. Apalagi, Celine memang baru mendapat kuda baru yang diberikan oleh sahabatnya. Sebagai kado atas dirinya yang selalu berusaha menjadi sosok kuat dan tegar. Dari pagi sampai sore kita berkuda, guys. Malamnya kita di Mayapada. Ya ampun, ini sakit banget. Aduh. Jadi susah banget digerakin pinggang aku tuh, karena sakit banget. Terima kasih, puji Tuhan banget dan bersyukur banget karena banyak yang support sih. Momen haru saat Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama pamit ke anak-anak akan berangkat ke London. Sebagai selebriti yang menggeluti lari maraton, Ussy Sulistyawati mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang bergengsi di kota London, Inggris. Namun, sebelum kepergiannya ia sempat dibuat galau karena harus meninggalkan anak-anaknya selama 9 hari di Jakarta. Ussy hanya ditemani oleh sang suami, Andhika Pratama, yang rela break syuting demi mendukungnya. Lewat unggahan di media sosial, Ussy membagikan momen haru saat berpamitan dengan para buah hati di bandara. Khususnya Seva dan si bungsu Saka yang sedih karena papa mamanya pergi tanpa mereka ikut bersama. Selain harus berpisah sementara waktu dengan anak-anaknya, Ussy pun harus dihadapkan oleh peristiwa tak terduga sebelum keberangkatan.
karena pesawat yang dinaikinya mengalami delay sampai 7 jam akibat kondisi cuaca. Meski begitu, ia tetap bersemangat apalagi Andika selalu memberikan dukungan penuhnya. Dengerin mama. Bulan depan boleh. Nanti tapi yang mana ini? Karena mama mau London mau kerja. Ya, no cry, oke? Papa sama mama doang. Iya. Sama kakak. Enggak, mama sama papa doang. Delay ini berantakan semua pesawatnya gara-gara banjir parah di mana-mana. Cobaan aku katanya. Iya, cobaan kamu. Cobaan aku begini. Delay 7 jam di bandara, terus 2 jam di Jakarta, 2 jam di pesawat, nggak turun-turun. Insya Allah nih kita naik lagi. Tapi London. Thank you sudah nemani aku, oke? Jadi Andika tuh seneng banget aku menghabiskan waktu buat olahraga karena dia tuh ngeliatnya gini, kalau aku tuh setelah olahraga tuh aku jadi makin seger, makin jadi fresh, terus aliran darah juga makin bagus. Nah, aku juga bisa menginfluence Andika untuk olahraga. Kompaknya Ayu Dewi dan Regina Tau jaga anak